Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita pada pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dalam kesempatan kali ini juga kita harus banyak-banyak beristighfar tentunya di tengah pandemi yang melanda negeri kita ini. Sekuat apapun kita berusaha untuk melaksanakan pembelajaran offline, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah kehendak Allah, ini adalah dari Allah, dan kita harus bersabar atas segala yang Allah timpakan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir termasuk umatnya yang diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hari ini kita mulai kembali pembelajaran matematika pada materi barisan dan deret geometri. Rencananya Ustazah ingin sekali Antuna yang menampilkan materi di hadapan teman-teman hingga menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Itulah yang Ustazah harapkan dan niat kita seperti itu awalnya. Qadarullah, karena Antuna harus di rumah kembali, maka kembali Ustazah yang akan bahas sedikit mengenai barisan dan deret geometri. Nah, apa itu barisan dan deret geometri? Sebelum masuk ke pembelajaran inti atau penjelasannya, silahkan dikondisikan dulu Antuna ya. Buku paketnya boleh dilihat, kemudian buku tulisnya disiapkan. Jangan lupa fokus belajar di tempat yang terang, kemudian niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita mulai untuk barisan dan deret geometri. Antuna pastinya sudah ada bayangan mengenai apa itu barisan dan apa itu deretnya. Tidak jauh berbeda dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, ada sedikit perbedaan di antaranya. Nah, barisan geometri adalah barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu konstanta. Nah, kalau aritmatika kemarin kan menjumlahkan ya. Kalau sekarang geometri dengan mengalihkan. Nah, konstanta itu biasanya disebut dengan rasio. Nah, rasio dengan dinotasikan dengan R atau simbolnya itu R kecil. Nah, kalau kemarin aritmetika itu namanya beda. Nah, beda itu simbolnya adalah B kecil. Nah, bentuk umum barisan geometri ini adalah yang pertama sama ya, suku pertama itu U1 atau juga biasanya A ya, A kecil, kemudian suku kedua masih sama untuk nama-namanya U2, U3 dan seterusnya. Kemudian tapi untuk rumusnya maka menjadi AR pangkat 2, kemudian AR pangkat 3 dan seterusnya sampai ke AR pangkat N dikurang 1. Ini ya, untuk suku ke N ini anggalah UN sama dengan A kali R, kemudian pangkatnya N dikurang 1 ya, pangkatnya kemudian N-nya dikurang 1. Jadi misal, kalau misalkan ada suku kelima yang kita cari U5, maka sama dengan A kali R, kemudian pangkatnya itu 5 dikurang 1, berarti AR pangkat 4 gitu. Nah, itu untuk suku ke N. Kemudian yang berikutnya ada suku tengah barisan geometri. Untuk suku tengah barisan geometri, ini materi ada juga di buku ya, bisa Antuna lihat. UT ya, suku tengah. Nah, rumusnya itu adalah akar A dikali UN. Nah, N-nya berapa nanti ya. Kemudian untuk T-nya masih sama dengan barisan aritmatika. Rumusnya T sama dengan N ditambah 1 dibagi 2.
Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya sisipan barisan geometri. Nah, sisipan. Banyak suku sesudah disisipkan atau n aksen ya, suku sesudah disisipkan ditentukan oleh n aksen sama dengan n ditambah n dikurang 1 kali k. K ini apa? K ini adalah jumlah sisipannya ya. Kemudian yang berikutnya ada rasio baru. Nah, rasio pada barisan bilangan yang baru atau R aksen ya sesudah disisipkan. Nah, rasionya sama dengan akar K tambah 1 dari R ya. Nah, bisa dilihat. Kemudian untuk suku ke N sesudah penyisipan jadi U aksen N. Nah, sama ya, untuk rumusnya sama saja, cuman berarti R-nya pun jadi R aksen, N-nya pun jadi N aksen. Nah, kalau untuk masih penjelasan rumus seperti ini mungkin agak bingung ya. Nanti kita masuk ke contoh soal. Sekarang kita ke deret geometri. Nah, deret itu masih sama ya. Untuk deret geometri di sini ada 2 rumus ya. Rumus yang pertama yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, untuk R kurang dari 1. Nah, jika rasionya kurang dari 1 maka pakai rumus yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, ini untuk R lebih dari 1 ya. Bisa dibedakan ya rumus yang pertama sama rumus yang kedua. Jadi kalau R-nya kurang dari 1 maka R-nya di belakang atau 1 dulu dikurangin R. Nah, tapi kalau R-nya lebih dari 1 maka R dulu kemudian dikurangi 1. Nah, R ini dipangkatkan dulu ya. Kemudian untuk pengerjaannya tentunya yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, ini. Kemudian ada yang berikutnya adalah deret geometri tak hingga. Mungkin ini bedanya dengan deret aritmetika ya. Itu yang deret geometri yang di atas itu untuk yang berhingga. Jadi kita tahu suku ke N-nya itu berapa. Nah, kalau untuk deret geometri tak hingga, ini kita nggak tahu nih S-nya sampai ke berapa, sampai N-nya ke berapa, ini tak hingga. Nah, maka di sini ada 2 rumus. Jika R-nya kurang dari 1 ya, maka pakai rumus A per 1 dikurangi R. Cukup sampai itu saja. Tapi kalau R-nya diketahui lebih dari atau sama dengan 1, maka nilainya adalah tak hingga. Jadi tidak usah mengerjakan. Jadi kalau kita sudah tahu R-nya lebih dari atau sama dengan 1, maka itu hasilnya S tak hingganya adalah tak hingga. Mungkin bisa dipahami ya sampai sini ya. Ustaz jelaskan singkat saja karena kan kemarin Antuna sudah sama-sama belajar juga mengerjakan tugas yang Ustazah berikan ya. Nah, ini hanya sepintas dari Ustazah terkait rumus pada barisan dan deret geometri. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, ini diambil dari buku paket ya. Kita lihat di sini jika 6 X, Y, Z dan 5, 4 membentuk barisan geometri. Nah, maka XZ per Y sama dengan gitu ya. XZ per Y sama dengan berapa? Nah, di sini ada U1. Nah, ini adalah U1 kan, U1 atau sama dengan A. Maka A-nya sama dengan 6 gitu ya. Kemudian U2-nya sama dengan X dan seterusnya ya. Kita ambil cara untuk memperoleh R ya kan. Untuk memperoleh R, kita lihat U4 per U3 yang ini sama dengan U3 per U2. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita lihat yang mau dicari ini adalah ini, XZ per Y. Berarti kita harus cari Y atau cari XZ. Nah, U4 di sini apa? Di sini U4 adalah Z per Y. U3-nya sama dengan U3 per U2, ini adalah Y per X. Ya. Kemudian kita kali silang. Nah, kita kali silang di sini.
Y kuadrat sama dengan XZ. Nah, XZ ya. Nah, Y kuadrat sama dengan XZ. Nah, kemudian sebelum ke sana sebenarnya ke sini dulu ini kita mencari XZ-nya. U2 per U1 sama dengan U5 per U4. Kenapa diambilnya yang paling ujung-ujung? Karena yang ujungnya adalah yang ada angkanya atau ada nilainya. U2-nya X per U1-nya 6 sama dengan U5-nya 54 per Z ya, U4-nya. Maka kita kali silang XZ sama dengan 54 dikali 6 sama dengan 324. Nah, kemudian kita substitusi ke sini, XZ sama dengan 324. Itu sama dengan Y kuadrat, maka Y sama dengan 18. Di sini Y sama dengan 18. Maka yang ditanya ini adalah XZ per Y sama dengan 324 per 18 sama dengan 18. Jadi ini adalah jawabannya untuk contoh soal yang pertama. Kemudian yang selanjutnya kita ke contoh soal berikutnya. Ini pun dari buku. Di sini ada suatu barisan geometri dengan 13 suku. Nah, diketahui suku tengah 162 dan suku ketiga 54. Nilai suku ke-11. Nah, yang diketahui di sini N-nya ada 13 suku, kemudian suku tengahnya 162, kemudian U3 sama dengan 54. Nah, kita tahu U3 ini adalah AR pangkat 3 dikurang 1 kan, jadi AR pangkat 2 sama dengan 54. Nah, ini T-nya 7. T7 dari mana? Nah, T7 dari, kan kita ada 13 suku, tengah-tengahnya udah pasti 7 ya kan, atau rumusnya sama dengan N tambah 1 per 2, jadi 14 per 2 jadi sama dengan 7. Nah, ini T-nya adalah 7, berarti ini suku ke 7 nih, ini tuh UT ini berarti suku ke 7 sama dengan 162. Nah, di sini UT sama dengan suku ke-7 sama dengan AR pangkat 6 ya. Ingat rumusnya A kali R 7 dikurang 1 ya pangkatnya. Jadi AR pangkat 6. 162 sama dengan AR kuadrat kali R pangkat 4. Bisa ya seperti ini. Kenapa dibuat AR kuadrat? Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa dibuat AR kuadrat? Karena tadi yang diketahui itu adalah U3 atau sama dengan AR kuadrat itu sama dengan 54. Jadi supaya kita bisa substitusi angka 54 ya. Nah, di sini AR pangkat 2 dikali R pangkat 4. Nah, kemudian ini 162 dibagi 54. Nah, tapi di sini jangan salah, ini adalah R pangkat 4. Ya, R pangkat 4 sama dengan 162 dibagi 54 dan hasilnya adalah 3. Ini bukan R tapi R pangkat 4. Kemudian yang ditanyakan adalah U11. U11 rumusnya adalah AR pangkat 10 dari mana? Dari AR pangkat 11 dikurang 1. Jadi AR pangkat 10. Nah, AR pangkat 10 ini adalah AR pangkat 6 dikali R pangkat 4. Kenapa dipecah seperti ini? Karena yang kita tahu tadi adalah AR pangkat 6 nih. AR pangkat 6 atau U7 sama dengan 162. Kemudian kita juga udah peroleh R pangkat 4 sama dengan 3. Maka kita kalikan 162 dikali 3 sama dengan 486. Nah, ini contoh untuk suku tengah ya. Contoh soal berikutnya masih dari buku juga. Di sini ada UN dan SN masing-masing menyatakan suku ke N dan jumlah N suku pertama deret geometri. Nah, yang diketahui di sini adalah U2 sama dengan 4/3 dan U4 sama dengan 16/27. Maka S5 adalah yang ditanyakan deret.
U2 itu apa? U2 sama dengan AR, ya kan? AR 2 dikurang 1 atau sama dengan AR pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Sama dengan 4/3. Kemudian ada U4 sama dengan AR pangkat 4 dikurang 1 atau sama dengan AR pangkat 3. Ini sama dengan 16/27 gitu. Nah, di sini berarti kan kita belum tahu A-nya berapa, R-nya berapa untuk mencari S5 atau deret 5 suku pertama dari barisan geometri ini. Nah, kita bandingkan misalkan U4 per U2 gitu ya. Sama dengan U4 itu AR pangkat 3 per AR, ya kan? Maka diperoleh apa nih di sini kalau AR pangkat 3 per AR. Nah, diperoleh R kuadrat, ya kan? A-nya habis, kemudian R-nya 3 dikurangi pangkatnya 1, R kuadrat. Nah, di sini kita substitusi angkanya 16/27 per 4/3. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara mengalikannya? 16/27 dikali 3/4. Masih ingat? Nah, ini dibagi dapatnya 4, kemudian 3 dibagi 27, di sini dapatnya 9 atau sama dengan 4/9. Ini adalah R kuadrat. Maka R sama dengan akarnya, jadi 2/3. Ini R-nya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah S5. Nah, S5 ya, S5. Nah, kita harus cari tahu dulu A-nya berapa. Nah, A-nya berapa? Kita substitusi ke sini ya, ke U2 sama dengan A dikali 2/3. Nah, ini 4/3 sama dengan A kali 2/3. Maka A sama dengan 4/3 ya dibagi 2/3 atau sama dengan dikali 3/2. Nah, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka A-nya sama dengan 2. R-nya 2/3. Nah, kita lihat R-nya ini 2/3. 2/3 itu lebih dari 1 atau kurang dari 1? Tentunya kurang dari 1. Maka pakai rumusnya yang ini. Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1/R. Ya, ingat A-nya 2, kemudian 1 dikurangi 2/3 dipangkatkan dengan berapa? N-nya 5, ya kan? S5 yang ditanya, kemudian per 1 dikurangi 2/3. Nah, sampai sini bisa dipahami? Caranya bagaimana? Kita kalikan dulu ini. Kalikan dulu 2 kali 1 dikurangi 2 pangkat 5. Kemudian 3 pangkat 5. Itu berapa? Udah dihitung. Dapatnya 32/243. Oke. Nah ini 1 dikurangi 2/3. Baik, di sini 2. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Kita samakan dulu penyebutnya. Di sini 243. Jadi di sini 243 dikurangi 32. Oke, per 1 dikurangi 2/3 dapatnya berarti di sini 3 dikurangi 2 gitu ya. Paham ya? Kemudian nah, ini diperoleh 2 kali 243 dikurangi 32 itu 211/243 ya. Ini kemudian ini 3 dikurangi 2 1/3 ya. Kalau per berarti jadi kali 1/3 berarti 3/1 ya, seperti ini. Nah, ini bagi 3 dapatnya 81. Nah, ini 2 kali 211 422/81. Ini hasilnya yang diharapkan dari S5.
S5 yang ini. Kalau misalkan mau diperkecil lagi, silahkan perkecil lagi. Tapi karena jawabannya ini pilihan ganda ya, ada di buku paket, jadi jawabannya 422/81. Ya, sekarang kita ke contoh soal deret geometri tak hingga. Ini bahkan lebih mudah lagi ya. Kalau deret geometri tak hingga, rumusnya apa tadi? S tak hingga. Nah, S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Jadi kalau ini untuk R-nya yang kurang dari 1. Kita lihat di sini ada 3 tambah akar 3 tambah 1 tambah dan seterusnya sampai ke tak hingga. Maka U1 atau sama dengan A sama dengan 3. Untuk U2 sama dengan AR sama dengan akar 3 dan untuk U3 sama dengan AR pangkat 2 sama dengan 1 ya. Kita lihat dari sini. Nah, kita udah tahu A-nya. Sekarang cari R. Cari R berarti bisa U2 dibagi U1 atau sama dengan AR per A ya kan, dapatnya R. Nah, dapatnya R ini akar 3 per 3. Ini dia R-nya. Nah, kita substitusi aja ke sini ke rumusnya. Kita sudah tahu ini R-nya. Kalau seperti ini kira-kira lebih dari 1 atau kurang dari 1. Pastinya kurang dari 1. Nah, maka kita substitusi A-nya 3 per 1 dikurangi R-nya akar 3 per 3. Nah, jika menemukan yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Maka kita harus merasionalkan. Ya, paham merasionalkan? Atau ini harus kita ubah dulu, misal 3 per ini, biar nggak pusing ya sama ini, 3 nih di sini. Kemudian ini berarti jadinya 3 kan, di sini 1 dikurangi akar 3. Nah, kalau dikalikan jadinya 3 dikali 3 per 3 dikurangi akar 3. Nah, seperti ini ya. Jadi sama dengan 9 per 3 dikurangi akar 3. Nah, karena di sini masih belum rasional, maka kita harus rasionalkan penyebutnya. Ya, dirasionalkan penyebut. Masih ingat cara merasionalkan penyebut? Kita pindah ke sini ya. 9 per 3 dikurangi akar 3. Maka jika seperti ini, merasionalkannya adalah dengan mengali lawannya, yaitu 3 tambah akar 3 per 3 ditambah akar 3. Oke, kita hitung. Kita hitung dapatnya berapa? 9. Kemudian di sini dikalikan aja ya. Nah, ini kalau yang bawah jadi gimana? 9. Kemudian ini dikurangin berapa? Akar 3 kali akar 3? 3. Oke. 9 kemudian 3 tambah akar 3 per 9 dikurangi 3, 6 ya. Nah, diperoleh, kita perkecil, boleh ya, perkecil ya. 9, 6 bagi 3, dapatnya 3, kemudian 3 tambah akar 3 per 6 bagi 3, 2. Jadi 3 per 2 isinya 3 per 2, 3 tambah akar 3. Atau 3 per 2 itu berapa? 1 per 2 kali 3 tambah akar 3. Inilah isinya. Boleh seperti ini. Itu. Bisa dipahami ya. Jadi kemana-mana ya. Jadi untuk deret geometri tak hingga biasanya memang seperti ini angkanya karena dia lebih banyak R-nya kurang dari 1 sehingga kita harus merasionalkan. Nah, masih ingat merasionalkan penyebut? Nah, itu yang harus diingat-ingat oleh Antuna. Oke, demikian materi untuk hari ini. Untuk barisan dan deret geometri sudah selesai materinya. Latihan soalnya juga sudah dibahas. Nah, untuk saat ini Antuna silahkan pelajari baik-baik. Soal-soalnya boleh latihan mandiri, silakan, banyak sekali soal di buku paket yang harus dan bisa Antuna kerjakan. Silakan kerjakan secara mandiri. Jika belum paham atau mau ditanyakan kepada Ustazah mengenai materi atau latihan soal, contoh-contoh soal, silahkan bisa japri Ustazah ya. Untuk hari ini tidak ada latihan khusus dari Ustazah. Insya Allah pertemuan berikutnya kita
khusus untuk latihan mengenai barisan dan deret geometri. Mohon dipahami dari sekarang ya materinya. Ustazah akan usahakan pada setiap pertemuan kita ini efektif, kan 40 menit kita ini benar-benar efektif untuk belajar. Jadi tidak banyak waktu di luar KBM yang mungkin akan menyita, karena Antuna juga punya banyak tanggung jawab yang lain. Dan tentunya Ustazah berpesan jangan lupa selalu berbakti kepada kedua orang tua selagi masih di rumah, masih diberikan kesempatan oleh Allah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dalam menjalani segala takdir Allah ini, terutama sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika kita memperoleh ujian. Nah, bagi yang diuji sakit atau misalkan dengan hambatan lainnya, semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita dan mengkaruniakan pahala yang besar untuk kita. Syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.